Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat selalu buat anak-anak sekalian. Jadi pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tetap akan menjelaskan mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Namun di sini Bapak akan jelaskan tentang persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini disebut juga dengan hukum Mendel yang kedua. Artinya untuk persilangan dihibrid ini adalah persilangan dengan menampilkan dua sifat pada satu tanaman induk. Jadi kita akan menghilangkan dua sifat yang muncul pada tanaman induknya. Nah di sini sebagai contoh, Mendel melakukan percobaan dengan menghilangkan tanaman ercis batang tinggi bunga ungu yang diberi kode genotip T besar, T besar, P besar, P besar, dengan tanaman ercis batang pendek bunga putih dengan kode genotip T kecil, T kecil, P kecil, P kecil. Nah, semua keturunan pertamanya atau F1-nya akan menghasilkan tanaman ercis batang tinggi bunga ungu. Jadi sekali lagi di sini sudah ditekankan bahwa semua keturunan pertama atau F1-nya tanaman akan menghasilkan tanaman ercis batang tinggi bunga ungu. Nah, setelah itu keturunan pertama atau F1-nya ini disilangkan dengan sesamanya sehingga rasio keturunan kedua atau F2-nya dapat kita peroleh sebagai berikut. Jadi, silakan diperhatikan. Nah, jadi di sini kita pertama menentukan parentalnya atau induknya, di mana untuk induk pertama atau P1-nya adalah disilangkan antara tanaman ercis batang tinggi bunga ungu yang diberi kode genotip T besar, T besar, P besar, P besar, disilangkan dengan tanaman ercis yang batangnya pendek, warnanya putih, dengan kode genotip T kecil, T kecil, P kecil, P kecil. Nah, selanjutnya kita tentukan gametnya. Untuk induk yang ini, induk pada bagian ini diperoleh gamet T besar, P besar, dan T besar, P besar. Kemudian pada bagian ini diperoleh gametnya T kecil, P kecil, dan T kecil, P kecil. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita menentukan gametnya, langkah selanjutnya adalah kita silangkan, ya. Kita silangkan sehingga diperoleh hasil penyilangannya adalah kombinasi kode genotip T besar, T kecil, P besar, P kecil, T besar, T kecil, P besar, P kecil. Nah, sebagaimana di awal tadi dikatakan bahwa keturunan pertamanya akan menghasilkan tanaman ercis yang batangnya tinggi, warnanya ungu. Jadi ini keturunan pertama yang dihasilkan adalah batangnya tinggi, kemudian warnanya ungu. Oke ya. Nah, setelah itu selanjutnya untuk menentukan keturunan yang kedua, pastinya kita harus menentukan terlebih dahulu induk yang kedua yang akan kita silangkan selanjutnya, yaitu keturunan pertama yang kita silangkan dengan sesamanya. Sehingga kita peroleh P2-nya atau induk keduanya adalah T besar, T kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan T besar, T kecil, P besar, P kecil. Yang menunjukkan sifat tanaman ercis batang tinggi warna ungu. Seperti ini. Setelah induk atau parental keduanya kita tentukan, selanjutnya kita tentukan gametnya. Untuk gamet pada keturunan kedua ini diperoleh kombinasi sifat yang seperti ini, kode genotip seperti ini. T besar, P besar, kemudian T besar, P kecil, kemudian T kecil, P besar, T kecil, P kecil. Sama halnya dengan yang induk pada bagian ini. Kenapa dia terdiri dari dua huruf? Karena setiap gamet mewakili dua sifat pada induknya, ya. Jadi dia menggunakan kombinasi dua huruf karena mewakili dua sifat yang ada pada induknya. Selanjutnya, untuk menentukan keturunan keduanya atau F2-nya, kita dapat menggunakan tabel Punnett. Nah, adapun tabel Punnett-nya seperti yang terlihat pada layar ini, ada 16 kolom atau kotak kosong di sini yang akan kita isi dengan menuliskan gamet yang ada pada kolom di atasnya atau di sampingnya seperti ini. Jadi kita lihat di sini. Untuk mengisi kolom ini kita lihat gamet yang di sini, kemudian tambahkan dengan gamet yang ini. Sehingga kita peroleh kode genotip
Untuk pertemuan antara T besar, P besar, T besar, P besar adalah seperti ini. T besar, T besar, P besar, P besar. Artinya kita harus tuliskan huruf T terlebih dahulu, kemudian disusul dengan huruf P. Karena memang dari awal kode genotipnya seperti ini. Susunan kode genotipnya seperti ini. Kemudian kolom yang berikutnya. Nah, kode berikutnya kalau ini ketemu dengan yang di atas. Nah, jadi kita tuliskan kebetulan di sini huruf T besar, huruf T besar kita tuliskan di sini. Kemudian huruf P besar, kemudian disusul dengan P kecil. Jadi tetap harus didahulukan huruf besarnya, kemudian disusul dengan huruf kecil. Nah, kolom berikutnya muncul seperti ini. Di atas ada T besar, di sini T kecil. Berarti yang ditulis terlebih dahulu adalah T besarnya, kemudian menyusul T kecil, kemudian P besar, P besar. Selanjutnya. Kemudian kolom berikutnya muncul T besar, T kecil, kita tuliskan seperti ini. Kemudian ada P besar, ada P kecil. Berarti yang ditulis terlebih dahulu adalah P besar, kemudian menyusul P kecilnya. Selanjutnya lagi, seperti ini. Ya, T besar ada 2, P kecilnya P besarnya ada 1, kemudian menyusul P kecil. Jadi tulis seperti ini. Begitu selanjutnya. Begitu selanjutnya seperti ini. Ada T besar, kemudian P kecil, P kecil. Dan kolom berikutnya lagi seperti lanjut lagi. Nah, di sini ada T besar, di sini ada T kecil, muncul, masuk, kemudian di sini ada P besar, masuk, di sini ada P kecil. Ke bawah lagi. Selanjutnya di sini ada T besar, kemudian T kecil lagi. Kebetulan P kecilnya, P-nya kecil semua, sehingga dituliskan seperti ini saja. Oke, kita beralih ke kolom berikutnya. Di sini ada T besar 1, oke, T kecil, P besar, P besar. Jadi muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada T besar, di sini T kecil, oke. Di sini ada P besar, di sini ada P kecil, oke, muncul, selesai. Kolom berikutnya. Kolom berikutnya di sini ada T kecil, di sini juga T kecil, kita tuliskan T kecil semua. Di sini ada P besar, di sini ada P besar, jadi kita tuliskan P besar semua. Kemudian kolom yang selanjutnya. Kolom selanjutnya di sini T kecil semua ya. Kita tuliskan T kecil semua. Di sini ada P besar 1. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu P besarnya, kemudian menyusul P kecil. Jadi seperti itu. Lanjut kolom yang berikutnya. Kolom yang berikutnya di sini ada T besar. Oke. Di sini ada T kecil, kita masukkan, kemudian di sini P besar, kita masukkan ke sini, kemudian P kecil, lanjut. Oke, jadi sehingga terbentuk seperti ini. Kemudian kolom berikutnya lagi. Di sini ada T besar, oke, masuk di sini, T kecil, oke, kita tuliskan. Kemudian di sini kebetulannya P-nya kecil semua, tinggal kita tuliskan P kecil semua, seperti ini. Lanjut pada kolom berikutnya. Kebetulan yang terlihat di sini adalah T kecil semua, kemudian ada P besar, ada P kecil, sehingga yang terbentuk adalah T kecil, P besar, P kecil. Kemudian kolom yang terakhir di sini T kecil, oke, T-nya kecil semua, kemudian P-nya juga kecil semua, sehingga yang muncul adalah T kecil, P kecil, P kecil. Oke, jadi tabel punetnya selesai. Jadi di sini ada beberapa warna yang terlihat. Ini adalah untuk menunjukkan sifat atau kesamaan kode genotip yang terbentuk. Oke ya. Jadi kebetulan di sini yang hitam ini berbeda karena dia cuma 1 semua, masing-masing 1. Jadi ini T besar, P besar, P kecil ini ada 2, sehingga memudahkan kita nanti ketika menentukan perbandingan genotip pada keturunan keduanya, seperti yang terlihat pada layar ini. Jadi di sini perbandingan genotip pada F2 ya. Perbandingan genotip pada F2. Di sini muncul tadi di tabel punetnya T besar, P besar itu cuma 1. T besar, P kecil ada 2. T besar, T kecil, P besar ada 2. T besar, T kecil, P besar ada 4. T besar, P kecil ada 1. T besar, T kecil, P kecil ada 2. T kecil, P besar ada 1. T kecil, P besar, P kecil ada 2. Dan yang terakhir T kecil, P kecil ada 1. Sehingga perbandingan genotipnya adalah 1:2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 dan banding 1. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan perbandingan fenotip pada keturunan keduanya. Nah, di sini ada perbandingan fenotipnya cuma ada 4 dengan merujuk pada persilangan monohibrid dominan yang pada video sebelumnya. Jadi ketika terdapat huruf besar, maka sifat yang dibawa oleh huruf besar itu akan menutupi sifat yang dibawa oleh
huruf kecil atau kode yang diberi kode dengan huruf kecil. Jadi sekarang kita perhatikan. Di sini tinggi ungu ya. Tinggi ungu ada 9. Tinggi ungu ada 9 artinya apa? Ketika di dalam kode genotipnya ada huruf T besar, huruf P besar, berarti dia masuk dalam kategori sifatnya tinggi ungu. Tinggi warna ungu. Jadi sekali lagi, ketika dia di dalam kombinasi kode genotipnya ada huruf T besar atau P besar salah satunya, maka dia masuk dalam sifat batang tinggi warna ungu. Jadi kita perhatikan di atas. Jadi di sini ada jumlahnya ada 9 untuk tinggi ungu. Jadi T besar, P besar ya. Jadi kita lihat huruf pertamanya saja dengan huruf P pertamanya. Di sini T-nya besar, di sini P-nya besar. Otomatis dia akan masuk ke tinggi ungu. Kemudian yang kedua, T-nya di sini besar, di sini juga P-nya besar, dia akan masuk ke ungu. Jadi sekarang tinggi ungu 1 tambah 2 sudah ada 3. Kemudian yang kedua lagi, T besar di sini juga ada P besar. Berarti masuk lagi ke tinggi ungu. Jadi 1 tambah 2 tambah 2 sudah ada 5. Kemudian masuk selanjutnya lagi T besar, P besar juga di sini. Berarti dia masuk dalam kategori tinggi ungu. Sehingga kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4, 9. Perhatikan selanjutnya. Di sini T-nya di sini besar, di sini P-nya yang kecil. Tidak. T besar, P kecil tidak. T kecil, P besar tidak. T kecil, P besar tidak. T kecil, P kecil tidak. Jadi untuk batang tinggi warna ungu, dia cuma ada sebanyak 9. Ya. Kemudian selanjutnya kita cari tinggi putih. Tinggi putih artinya dalam kombinasi kode genotipnya itu ada huruf T besar, ada huruf T besar, dan ada huruf P kecil. Jadi ada T besar, kemudian P kecil. Ya, artinya P-nya kecil semua. Coba kita lihat di atas. Kita lihat di atas di sini ada. Jadi T-nya T besar, kemudian P kecil ya. Di sini yang pertama T besar, di sini P-nya kecil ya. T-nya besar, di sini P awalnya dia kecil juga. Berarti dia masuk di sini tinggi putih. Kita sudah dapat 1. Kemudian yang ini kemudian yang kedua lagi T besar, di sini juga P-nya yang awal P kecil. Berarti dia masuk juga di tinggi putih. Berikutnya oke, sudah tidak ada. Berarti untuk tinggi putih 1 tambah 2 kita peroleh 3. Jadi 1 tambah 2 kita peroleh 3. Oke, selesai. Sekarang selanjutnya untuk pendek ungu. Pendek ungu berarti huruf T-nya harus kecil, huruf P-nya harus besar. Huruf T depannya harus kecil, huruf P depannya harus besar. Kita cari. T-nya harus kecil, oke, sesuai. P-nya pertama harus besar, oke, sesuai, berarti 1. Kemudian selanjutnya, T awalnya harus kecil, P awalnya harus besar, oke, dapat lagi, berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi pendek ungu sama dengan 3. Kemudian terakhir adalah pendek putih, artinya T awalnya harus kecil, P awalnya harus kecil juga, berarti cuma ini 1, berarti dia 1. Sehingga perbandingan fenotip pada keturunan kedua atau F2-nya adalah tinggi ungu berbanding tinggi putih berbanding pendek ungu berbanding pendek putih adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir adalah menentukan persentase dari masing-masing sifat yang akan diwariskan. Yang pertama, tanaman yang sifat tanaman ercis yang batangnya tinggi, warnanya ungu. Di sini terlihat caranya adalah 9/16 dikali 100%. Oke, 9 ini kita peroleh dari jumlah sifat pada tanaman ercis berbatang tinggi warnanya ungu. 9 di sini. Oke ya. Kemudian 16-nya kita peroleh dari 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 16. Jadi seperti itu. Sehingga kita peroleh 9/16 dikali 100%. 9 kali 100, 900 dibagi 16% sama dengan 56,25%. Oke, selesai. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua yaitu tanaman ercis yang batangnya tinggi, bunganya putih. Di sini, jadi yang ini kita masukkan 3 dibagi 16 dikali 100%.
kita peroleh 3 kali 100, 300, kemudian dibagi 16%, sama dengan 18,75%. Selesai. Selanjutnya, untuk tanaman ercis yang batangnya pendek, bunganya ungu, oke, pendek, ungu, oke, kita masukkan langsung 3 per 16 dikali 100%, sama dengan 3 kali 100, 300, bagi 16, sama dengan 18,75%. Oke, kemudian selanjutnya, kita sifat yang terakhir adalah tanaman ercis batang pendek warna putih. Di sini ada 1, berarti 1 dibagi 16 kali 100% sama dengan 1 kali 100, 100 dibagi 16 sama dengan 6,25%. Kesimpulannya, persentase pada masing-masing sifat yang akan diturunkan pada keturunannya adalah untuk tanaman ercis batang tinggi bunga ungu persentasenya sebesar 56,25%. Kemudian tanaman ercis batang tinggi bunga putih persentasenya sebesar 18,75%. Kemudian tanaman ercis batang pendek warna ungu itu persentasenya sebesar 18,75%. Dan yang terakhir adalah tanaman ercis batang pendek bunga putih persentasenya sebesar 6,25%. Oke, jadi penjelasan persilangan dihibrid cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.